aljabar linear elementer. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalau sebelumnya di dua pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang pendahuluan dan pengenalan SPL, kemudian juga definisi dan operasi matriks. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis matriks dan sifat-sifatnya. Jadi kita akan masuk ke bagian jenis-jenis matriks dan sifat-sifatnya. Namun sebelumnya kita bahas sifat-sifat aritmatika matriks dulu. Nah, di sini diketahui matriks A, B, dan C. Kemudian matriks berarti dia dicetak tebal. Dan A, B, C itu merupakan skalar. Makanya dia ditulis dengan huruf kecil dan tidak dicetak tebal. Jadi itu sebuah skalar. Nah, jika diasumsikan ukuran matriks sedemikian rupa sehingga operasi-operasi matriks dapat dilakukan, nah ini persyaratannya sehingga operasi-operasi matriks dapat dilakukan. Berarti untuk penjumlahan maka ordo matriksnya atau ukuran matriksnya itu harus sama. Kemudian untuk perkalian maka syaratnya adalah banyaknya kolom di matriks yang pertama itu sama dengan banyaknya baris dengan matriks yang kedua. Jadi kalau kita mengalihkan matriks pertama dan kedua maka syarat itu harus terpenuhi. Nah, sifat aritmatika matriks yang pertama adalah berlaku komutatif terhadap penjumlahan. Jadi matriks A tambah B itu sama aja dengan matriks B tambah A. Kemudian juga berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Jadi A tambah B dijumlahkan dulu baru ditambahkan dengan C, sama aja dengan menjumlahkan terlebih dahulu B tambah C baru dijumlahkan dengan A. Nah, berikutnya juga berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian. Jadi A dikali B baru dikalikan C itu sama aja dengan mengalihkan B dengan C terlebih dahulu baru A dikalikan dengan B dengan C. Kemudian berlaku distributif kiri, yaitu A dikali B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Distributif kanan juga berlaku. Kemudian yang keenam itu dia sama dengan yang keempat, perbedaannya adalah ini operasinya pengurangan, yang keempat operasinya penjumlahan. Kemudian yang ketujuh, ketika skalar dikalikan dengan penjumlahan kedua buah matriks itu sama saja dengan mengalihkan skalar ke setiap matriks tersebut baru dijumlahkan. Begitupun dengan pengurangan. Kemudian yang nomor 8, penjumlahan dua buah skalar dikalikan dengan suatu matriks itu sama saja dengan menjumlahkan satu per satu skalar dikali matriks tersebut dengan skalar yang berbeda dikali matriks tersebut yang sama tadi. Untuk nomor 8 berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan juga. Kemudian yang 9 ketika suatu skalar dikalikan dengan matriks itu dikalikan lagi dengan skalar itu sama saja dengan mengalihkan skalarnya dua buah skalar terlebih dahulu baru dikalikan dengan matriksnya. Kemudian yang nomor 10, nah kedua matriks dikalikan terlebih dahulu baru dikalikan dengan skalar itu sama saja dengan mengalihkan matriks dengan skalar baru dikalikan lagi dengan matriks tersebut. Nah, perhatikan dari 10 sifat aritmatika matriks itu tidak ada sifat A dikali B sama dengan B kali A karena memang hasilnya tidak sama, hasilnya berbeda. Jadi kalau di penjumlahan berlaku komutatif tapi perkalian tidak. Jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, sekarang kita kembali ke jenis-jenis matriks tadi. Jenis-jenis matriks yang pertama yang beberapa kali diulang di pembelajaran sebelumnya, berapa kali dikatakan matriks persegi atau matriks dengan ukuran yang sama. Nah, itu adalah ini yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi matriks persegi itu memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Misalkan barisnya sebanyak n, maka kolomnya juga sebanyak n. Nah, misal dalam matriks A ini, maka kalau dia dikatakan matriks persegi ketika M sama dengan N, ketika barisnya sama dengan kolom. Nah, entry A11, A22 sampai AMN itu disebut sebagai diagonal utama dari matriks A. Nah, ini yang tadi juga sudah pernah kita bahas. Jadi ketika dia matriks persegi maka terdapat diagonal utama. Selain dari matriks persegi maka tidak ada diagonal utamanya. Diagonal utama tadi digunakan untuk apa? Untuk mencari trace salah satunya ya, yang sudah kita pelajari.
Kemudian jenis matriks yang kedua adalah matriks 0. Matriks 0 itu namanya sesuai dengan namanya, maka matriks yang semua entry-nya adalah 0. Jadi mau matriks yang ukuran 1 kali 1, 2 kali 2 maupun 1 kali 3, kalau semua entry-nya adalah 0, maka dia namanya matriks 0. Nah, jadi matriks 0 ini tidak ada persyaratan bahwa oh dia harusnya bentuknya ukurannya sama, persegi atau segala macamnya. Yang penting adalah fokus kepada entry-nya. Jadi entry-nya sama dengan 0. Kemudian matriks selanjutnya adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal artinya syaratnya adalah dia harus matriks persegi. Jadi ukurannya harus sama. Nah, matriks diagonal bedanya dengan matriks persegi apa? Kalau matriks persegi di selain diagonal dia punya nilai. Jadi bukan punya nilai ya, dia selain 0 gitu. Jadi kalau di matriks persegi tadi bentuknya seperti ini, ada A11, A12-nya ada, A1N-nya ada. Nah, kalau di matriks diagonal dia entry selain diagonal utama dia sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya matriks identitas. Nah, matriks identitas ini dipersempit lagi dari matriks diagonal. Kalau matriks diagonal entry diagonal utamanya A11, A22 sampai ANN, kalau matriks identitas dia sama seperti diagonal tapi diagonal utamanya adalah 1. Seperti itu. Kemudian jenis matriks yang lainnya adalah matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, ini disandingkan dalam satu slide. Jadi segitiga atas artinya matriks persegi dengan nilai 0 pada semua entry di bawah diagonal utama. Jadi tentukan dulu diagonal utamanya. Nah, di bawah diagonal utama dia 0, berarti yang berisi kan hanya di matriks di bagian atasnya. Segitiga bawah berarti sebaliknya, di atasnya 0, di bawahnya dia selain 0. Kemudian ada matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris saja. Nah, matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Tadi di awal sudah pernah kita contohkan. Contohnya mana tadi ketika berbicara tentang matriks. Nah, ini dia. Ini dinamakan matriks baris, ini namanya matriks kolom. Kenapa matriks baris? Karena hanya terdiri dari satu baris. Kenapa kolom? Karena hanya terdiri dari satu kolom saja. Oke, kita lanjutkan lagi ke sifat-sifatnya. Nah, ini sifat-sifat dari matriks. Yang pertama, sifat dari matriks 0 itu seperti apa? Nah, O ini adalah matriks 0. Matriks 0 tadi apa? Yang entry-nya semuanya adalah 0. Nah, ini sedemikian sehingga bisa dioperasikan ya untuk ukurannya 1 sampai 5. Jadi kalau matriks A ditambah dengan matriks 0 ya pasti sama dengan matriks itu sendiri. Nah, karena berlaku komutatif tadi ya sama saja jadinya. Kemudian yang kedua, pengurangan dua buah matriks yang sama itu sama dengan matriks 0. Matriks ketiga 0 dikurang A sama dengan min A, matriks A dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, ini baru berlaku komutatif ya. Tapi tadi kan AB itu tidak sama dengan BA. Tapi kalau B-nya sama dengan 0, maka AB sama dengan BA sama dengan matriks 0. Itu untuk sifat matriks 0. Kemudian sifat matriks identitasnya. Jadi kalau kita punya matriks kemudian kita kalikan dengan identitas, sama aja dengan matriks itu sendiri. Nah, ini juga berlaku ketika B-nya 1, bukan 1 ya, B-nya identitas, maka AB sama dengan BA sama dengan I. Nah, untuk kondisi tertentu dia berlaku. Kemudian sifat transpose. Sifat transpose, tadi ingat transpose adalah menukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, jadi ketika suatu matriks kita transposkan dan kita transposkan lagi adalah matriks itu sendiri. Kemudian kalau dijumlahkan dulu baru ditransposkan, sama saja dengan ditransposkan dulu baru dijumlahkan. Kemudian dikalikan dengan skalar tidak berpengaruh apa-apa karena skalar
bukan sebuah matriks ya, jadi sama saja nilainya. Kemudian ketika dua buah matriks ditransposkan sama dengan B transpos dikalikan A transpos. Kemudian yang kedua pangkat matriks. Jadi pangkat matriks yang pertama kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah matriks identitas. Kemudian kalau dipangkatkan n adalah berarti perkalian dari matriks-matriks tersebut. Contoh matriks A pangkat 2 berarti matriks A dikalikan dengan matriks A. Dan seterusnya seperti yang diberikan sifat-sifat matriksnya yang diberikan di layar. Jadi silahkan teman-teman coba untuk dicari latihan soalnya. Terima kasih.